Baiklah, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, biarlah benih firman Tuhan tertanam di dalam hati kita yang subur, bertumbuh, berbuah lebat. Dan biarlah buah-buah roh ada di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan tidak hanya kita dengar, kita renungkan, tetapi juga kita lakukan. Baiklah, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan diambil dari 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-18. Judul perikopnya adalah Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Kita baca bersama-sama. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah yang kekal. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Baiklah, saudara-saudari, di ayat ini dikatakan bahwa sebab itu kami tidak tawar hati. Kenapa? Kenapa dia tidak tawar hati? Karena dia ada iman. Dia percaya kepada Tuhan. Jika kita mempunyai iman, kita tidak akan tawar hati saat kita menghadapi masalah, saat kita menghadapi divonis dokter sakit. Kita tidak akan tawar hati. Oke lah, mungkin kita kaget. Oke lah, mungkin kita sedih. Tetapi kita punya keyakinan bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Memang jika divonis suatu penyakit atau mendapatkan kabar yang buruk, kita pasti akan merasa down sekali, ngedrop sekali. Bahkan ada orang yang imannya tidak kuat, dia bahkan kepahitan dengan Tuhan. Dia kecewa dengan Tuhan. Tetapi di sini, di 2 Korintus pasal yang keempat, ayat ke-16 sampai ke-18, kita mau belajar mempunyai hati yang percaya pada Tuhan. Walaupun dunia ini banyak kabar-kabar yang membuat kita ketakutan, tapi di dalam Tuhan ada pengharapan. Di dalam Tuhan kita akan menghasilkan suatu kemurnian iman kita. Kita bahas ayat selanjutnya lagi, sambungannya. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot secara fisik. Secara fisik di sini dia semakin merosot. Misalnya contohnya sakit, terus kayak ya efek dari penyakit itu mungkin lemes, terus kayak nggak enak badan gitu. Ini suatu contohnya ya. Lalu selanjutnya, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke sehari, dari sehari ke sehari. Dibaharui. Di sini dibaharui diberikan kekuatan Tuhan, mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Dengan kebenaran firman Tuhan, kita menjadi semakin dikuatkan, semakin diteguhkan. Memang kadangkala kita ini membaca kebenaran firman Tuhan, melihat kebenaran firman Tuhan itu, kadang itu kita itu merasa, wah ini kuat nih, ayat firman Tuhan ini kuat nih. Nggak taunya sekali lama-lama, contohnya tentang kesembuhan, tentang sakit penyakit contohnya. Atau tentang orang yang pengen kerja belum dapat kerja, atau dalam tekanan keluarga yang toksik misalnya, keluarga yang banyak nuntut misalnya. Di suatu hal yang mencekam, kita menjadi melihat firman Tuhan, kita merasa senang nih. Tapi setelah itu kok doaku nggak dijawab-jawab ya? Kok aku sakit kok belum sembuh-sembuh ya? Kok aku berdoa pengen kerja kok belum dapat kerja ya? Aku nih ada di dalam keluarga yang toksik atau keluarga yang banyak menuntut, banyak mengintimidasi. Aku berdoa biar ketoksikan ini hilang, tapi kok malah semakin parah ya? Sebenarnya di sini kita bisa melihat suatu keyakinan yang dinamakan iman. Iman kita itu diuji di saat ada masalah. Jika kita naik motor
atau naik mobil di jalan yang lurus aja kan ngantuk kan ya, kita ngantuk naik mobil atau naik motor lurus aja nih ngantuk. Tapi kalau kita menghadapi jalan yang nggak rata, naik turun bergelombang, atau ada polisi tidurnya kah, atau ada batu kerikilnya kah, atau ada pasirnya kah, kita kan hati-hati di situ. Kita ibaratnya tuh pikiran kita nih, wah aku pasti bisa nih, pasti aku bisa sampai tujuan aku nih, nggak apa-apa lah ada halangan di jalan, jalannya nggak rata, atau mungkin hujan. Kalau saya tipe orang kalau naik sepeda motor, walaupun hujan saya terobos. Jadi jarang lah kalau misalnya hujan saya berhenti untuk berteduh, kecuali memang sakit lah ya. Tapi kalau enggak ya saya terobos, gak bawa jas hujan ya saya terobos. Gitu saya dulu waktu masih masih sekolah SMA seperti itu ya. Jadi di sini kita dikatakan bahwa namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi kita ini minta kekuatan Tuhan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita imani walaupun belum terjadi. Contoh jika sakit atau belum dapat kerjaan atau tinggal di suatu keluarga yang suka banyak menuntut. Kita berdoa belum ada perubahan, sabar, sabar. Pasti suatu hari Tuhan kasih jalan keluar. Bagaimana pastor? Bila jalan keluarnya nggak ada, sabar, sabar. Pasti ada jalan keluarnya. Kita jadi manusia yang sabar. Karena pasti akan ada jalan keluar bagi kita. Maka dari itu kita anak-anak Tuhan diajari untuk selalu sabar, taat, selalu bertekun. Kita perkatakan iman kita melalui ayat firman Tuhan. Pasti ada jalan keluar. Pasti aku akan sembuh. Pasti. Jikalau memang kendalanya penyakitnya sudah parah. Kan banyak tuh kesaksian-kesaksian. Tuhan sembuhkan langsung. Tuhan sembuhkan langsung melalui KKR kah, melalui penyembuhan yang supernatural kah. Jika belum bagaimana? Sabar, sabar. Jika belum juga bagaimana? Sabar, sabar. Jika belum juga bagaimana? Jawaban doanya bagaimana jikalau belum terkabul? Saya ini pengen cepet-cepet, belum terkabul. Kan ada orang kayak gitu gak sabaran nih. Ya kita harus sabar. Bagaimana cara sabar? Memperkatakan firman Tuhan. Lah kalau belum terkabul dia tetap sabar. Kenapa? Ya karena memang seperti itu. Kita harus selalu sabar. Saya juga ada beberapa penyakit. Pada saat saya divonis suatu penyakit, saya memang shock. Awal-awalnya saya shock. Saya divonis suatu penyakit, saya shock. Terus sampai saya juga operasi juga. Sempat sebelum saya operasi, saya memperkatakan firman Tuhan. Seperti tadi saya katakan dalam khotbah saya ini, saya doa, saya puasa. Kok belum. Oh, rupanya dengan jalur operasi. Tapi ingat, Tuhan memperbolehkan kita untuk melakukan seperti terapi, kedokteran, atau menggunakan herbal, atau menggunakan operasi itu nggak masalah ya, masih sesuai firman. Tapi tidak melalui perdukunan, ilmu-ilmu magic tidak ya. Kita diberi jalan Tuhan juga untuk memakai kesediaan yang seperti itu juga ya. Jadi saya itu berdoa, saya berpuasa, saya imani firman Tuhan sampai saya nangis-nangis. Saya divonis penyakit ini itu kan waktu itu kan. Saya nangis, saya berlutut, saya bilang, aduh Tuhan ngapa kayak gini Tuhan. Rupanya memang melalui jalur operasi. Jadi operasinya itu lancar. Saya pakai asuransi BPJS, jadi Tuhan lancarkan semuanya. Melalui tangan-tangan dokter yang Tuhan percayakan, melalui saya doa, Tuhan menunjukkan saya dokter ini, saya harus operasi. Ya Tuhan lancarkan semua. Jadi jangan dipikir mujizat dari Tuhan itu hanya berupa magic itu. Dikiranya twing langsung sembuh. Saya doa puasa twing langsung diangkat. Enggak gitu juga semuanya. Tapi Tuhan mempunyai cara sendiri. Ingat, rencana Tuhan kan bukan rencana kita. Rencana kita kan maunya yang instan, maunya yang enak. Tapi Tuhan mempunyai rencana itu yang terbaik, saudara-saudari. Jadi percaya, rencana Tuhan itu akan indah. Contohnya
seperti saya pengen Tuhan sembuhkan saya, angkat semua penyakit saya. Tapi nggak secara magic langsung twing hilang, nggak. Tapi melalui operasi. Tuhan lancarkan, pakai BPJS lancar semua. Terus dokternya juga lancarkan, semua dilancarkan. Upah saya doa, puasa, dan imani nggak langsung twing, tapi melalui prosedur untuk hormat kemuliaan Tuhan yang pastinya ya. Oh, selanjutnya pekerjaan. Kita pengen pekerjaan gini-gini nggak bisa. Sekarang kan pekerjaan luas ya. Bisa jadi konten kreator, bisa freelancer, banyak pekerjaan. Yang penting talenta kita gali. Lalu kita mempromosikan dengan sosial media. Seperti saya ini eh, berkhotbah di sosial media di sini. Seperti itu juga. Misalnya contohnya seperti itu. Ya apa sih talenta? Talentanya bisa edukasi, perkodingan kah, Microsoft Office kah, atau edukasi kesehatan, atau tutorial masak atau apa. Ya kita coba aja di sosial media, kita rekam, kita posting. Nggak usah mikiri, nanti gini-gini. Udah, kerjakan aja yang menurut kebenaran firman Tuhan. Toh itu juga halal gitu kan. Nah selanjutnya, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jadi kita mengerjakan di sepanjang hidup kita ini untuk hormat kemuliaan Tuhan. Kita menaburkan kasih, kita nolong orang susah. Kalau kita ada uang lebih, kita naik angkot, naik ojek, kasih abangnya tips, atau ketemu orang pemulung kah, pengemis kah, atau orang yang susah kan di jalan, dibeliin minum, dikasih uang 5.000 kah, ya dikasih uang 5.000 kah, ya semampu kita ngasih berapa gitu ya. Jadi jangan dipikir aku ngomong aja nih tentang kasih nih, saling mengasihi gini, tapi actionnya mana? Actionnya mana? Nggak ada. Kasih itu harus didasari dengan perbuatan. Jadi kita harus melakukan kebenaran firman. Kita adalah anak terang, kita adalah garam dunia. Kita harus membawa berkat bagi orang lain. Maka dari itu hubungan kita sama Tuhan harus kuat. Kita harus menyediakan waktu setengah jam kah, 1 jam kah, atau lebih untuk bersekutu kepada Tuhan, membaca Alkitab, doa penyembahan, berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa, mengandalkan Tuhan dalam setiap hembusan nafas kita. Pokok Tuhan, Tuhan, Tuhan yang kita utamakan gitu. Jadi kita bisa membawa berkat gitu ya. Seperti itu. Baik, selanjutnya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi walaupun di dalam secara fisik kita banyak masalah, banyak pergumulan, tapi kita mampu percaya, kita mempunyai Tuhan yang hidup, memberikan kita sukacita, damai sejahtera. Maka dari itu kita harus hidup benar. Kita harus memiliki buah-buah roh. Hubungan dengan Tuhan dipulihkan secara baik, dosa-dosa kita hindari, dosa-dosa kita bereskan, kita tidak melakukan dosa itu, maka berkat Tuhan akan tercurah. Kita menjadi pembawa berkat, kita menjadi manusia yang diperbaharui, seperti itu. Baik, selanjutnya, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Di sini kita melakukan hal yang sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Yang kelihatan itu harta dunia ya, hal-hal duniawi. Contohnya pengen jabatan tinggi tapi menghalalkan segala cara. Aku pengen sehat nih cepet, aku ke paranormal, ke orang pintar. Contohnya seperti itu. Terus aku pengen hidup bebas nih, minggat dari rumah gitu. Itu nggak boleh sebenarnya. Kita harus sesuai prosedur Tuhan. Karena di sini dikatakan sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Jadi kita harus memikirkan hal-hal surgawi, bukan hal-hal duniawi ya, saudara-saudari. Agar hidup kita menjadi berkat bagi diri kita sendiri, menjadi berkat bagi orang lain, dan nama Tuhan dipermuliakan. Baik, lanjutnya. Melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal.
Jadi di sini kita diajari untuk mencari kekekalan yang kelihatan, seperti naik jabatan, harta dunia, kekayaan, pengen ikuti tren, pengen punya iPhone yang tipenya tinggi untuk saingan, atau mau pamer di sosialita, pamer apa-apa dipamerin. Itu kan sebenarnya hal sia-sia. Mohon maaf saya katakan seperti ini karena ini sesuai firman Tuhan ya. Jadi firman Tuhan yang tadi kita baca, dia lebih mengutamakan hal yang kekal. Jadi hal yang kekal ini artinya sangat luas. Salah satu contohnya kita menabur kasih terhadap orang lain. Kita memberi minum, memberi makan, memberi tumpangan. Tetapi di sini kita juga harus berhikmat. Maksudnya berhikmat itu seperti ini. Ada juga orang yang zaman-zaman sekarang ya, ada banyak orang yang pura-pura susah gitu kan, atau misalnya pura-pura ini itulah, dia ngakunya anaknya sakit, nggak tahu ya nggak sakit, pinjam uang atau bagaimana lah untuk mendapatkan belas kasihan. Intinya begini aja lah ya, kita melakukan sesuai bagian kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita menabur hukum kasih, kita menabur kasih, ya kan? Kita melakukan berbuat baik. Tapi jika memang sikap mereka jahat terhadap kita, itu urusan mereka dengan Tuhan. Jadi jangan berpikir terlalu overthinking ya, terlalu berpikir yang negatif. Misalnya, aku nggak mau nolong dia, ntar duitnya dipakai ini, kayak dipakai ini. Ya kalau kita tergelak nolong, ya udah tolong aja. Untuk uangnya mau dikasihkan hal yang aneh-aneh, itu urusan dia dengan Tuhan gitu kan. Yang paling pasti di sini kita belajar untuk melakukan kebenaran firman dengan hati yang tulus, hati yang taat kepada Tuhan. Saya menekankan seperti itu saudara-saudari. Baiklah saudara-saudari, sampai di sini kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan hari ini. Terima kasih bagi saudara-saudari yang sudah follow, like, maupun membagikan konten ini ke teman atau saudara. Terima kasih. Biarlah konten ini bisa memberkati kita semua. Baik, saya di sini sudah selesai dengan renungan untuk hari ini. Saya ingin mendoakan saudara-saudari. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Saya akan berdoa agar Roh Kudus juga bisa tertanam benih firman Tuhan dalam hidup saudara-saudari dan bisa berbuah lebat, berakar yang pastinya ya. Baik, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami ucapkan puji syukur dan terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kami bisa berkumpul di sini walaupun secara online seperti ini Tuhan, sosmed seperti ini Tuhan, tapi kuasa Tuhan tak terbatas. Bapa, aku berdoa untuk kami semua agar Tuhan memberkati kami, memberkati dalam segi apapun kami, dalam kesehatankah, dalam pekerjaankah, dalam keluarga, dalam ekonomi. Bahkan jika ada yang sakit, Tuhan sembuhkan melalui bilur-bilur-Mu. Tuhan berikan kekuatan saat menghadapi sakit penyakit. Biarlah Tuhan memberikan belas kasihan untuk memberikan kuasa kesembuhan. Dan juga Tuhan memberikan kekuatan untuk menghadapi hari-hari kami. Dan untuk orang yang mencari pekerjaan, biar Tuhan memberikan mereka pekerjaan dan memberikan mereka hikmat dan talenta agar mereka bisa mengaplikasikan talenta mereka untuk dapat menjadikan hormat kemuliaan Tuhan di dalam pekerjaan mereka dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan untuk kami yang sedang mengalami tertekan dalam keluarga yang toksik, pertemanan yang toksik atau lingkungan yang toksik, biarlah Tuhan memberikan kekuatan kepada kami semua agar kami bisa melakukan kebenaran firman-Mu, bertahan sampai pada akhir. Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami percaya Engkau baik. Kami ada oleh karena kasih karunia-Mu. Biar hati kami Tuhan bersihkan. Penuhilah hati kami dengan Roh Kudus-Mu. Jamalah hati kami dengan kuasa firman-Mu, agar kami bisa melakukan semua kebenaran firman-Mu tanpa terkecuali. Dan jamah kami betul-betul untuk lebih lagi mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dan menerima Tuhan apa adanya. Dan biarlah kami, di dalam kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, biar kebenaran firman-Mu tertanam dalam lubuk hati kami yang paling dalam,
berakar, bertumbuh, berbuah lebat, dan kami lakukan semua kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Baiklah saudara-saudari semua, terima kasih sudah menyaksikan konten video saya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.